Kalau kita ngomongin Hello Kitty nih, pasti bayangan kita tuh ke karakter lucu dan boneka-boneka yang lucu gitu. Tapi nih, untuk bahasan kali ini mungkin aja bisa ngebuat pandangan kita terhadap Hello Kitty ini berubah sedikit gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas kasus Hello Kitty Murders. Akhirnya gue survei-survei di internet buat mencari tahu tentang kasusnya Hello Kitty Murders. Jadi kasusnya Hello Kitty Murders ini itu terjadi di bulan April tahun 1999, di mana ada seorang pelayan klub malam gitu yang bernama Van Manyi diculik dan disiksa sampai dia meninggal. Dia ini diculik selama 1 bulan gitu, dan selama dia diculik dia ini disiksa dan akhirnya dia meninggal gitu. Nah, sehabis Van Manyi ini meninggal, kepalanya ini tuh dimasukin ke dalam boneka Hello Kitty. Di tanggal 17 Maret di tanggal 99 ada seorang anggota geng Triad di Hong Kong ini bernama Chan Man Lok. Nah, dia dan antek-anteknya dia ini itu menculik perempuan berusia 23 tahun yang bernama Van Manyi. Nah, Van Manyi ini itu diculik dari rumahnya dia, dan Van Manyi itu dibawa ke sebuah tempat, ke apartemennya Chan Man Lok lah lebih tepatnya. Dan di apartemennya ini Van Manyi itu disiksa dan diperkaos sampai akhirnya dia ini meninggal dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 14 April. Sebulan tuh kurang lebih. Van Manyi ini itu disiksa perlahan-lahan di apartemen Chan Man Lok yang ada di distrik Tsim Sha Tsui sampai dia meninggal. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam ke kasusnya, kita bakal mencari tahu nih backgroundnya Van Manyi ini. Jadi, Van Manyi ini itu merupakan seorang perempuan yang lahir di Shenzhen di tahun 1976. Van sendiri ini tuh dari kecil udah ditinggal sama keluarganya. Nah, karena dia ditinggal, Van Manyi harus menetap di panti asuhan. Lebih tepatnya di panti asuhan khusus perempuan yang ada di Matawai. Nah, pas dia berusia 15 tahun, Van Manyi ini tuh mau gak mau harus keluar dari panti asuhan tersebut, karena di dalam panti asuhan tersebut itu ada batas usianya gitu. Kalau udah melebihi 15 tahun, mereka nih harus mencari tempat lain lah gitu. Pada awalnya Van Manyi ini pas hidup di dalam panti asuhan tuh ya normal-normal aja hidupnya. Tapi setelah dia keluar dari panti asuhan tersebut, dia ini gak punya tempat tinggal lagi, dan dia akhirnya hidup di jalan gitu. Kehidupan dia begitu keluar dari panti asuhan itu hidupnya mulai jadi kacau lah. Dia ini selain gak punya tempat tinggal, dia juga kecanduan narkoba gitu. Nah, Van Manyi juga nih itu terpaksa menjadi pelacur gitu. Selain buat menghidupi dirinya sendiri, dia juga mesti ada duit dong buat beli obat lagi gitu. Makanya dia terpaksa jadi pelacur. Dan di usia 21 tahun, Van Manyi ini nih mulai bekerja di rumah bordil bernama Romance Villa. Nah, setelah dia masuk di rumah bordil tersebut, ini ketemu sama klien yang akhirnya nih menjadi suaminya dia gitu. Kliennya ini tuh bernama Eng Chi Wen. Nah, si orang ini itu juga merupakan seorang pencandu narkoba gitu. Jadi mereka berdua nih sama-sama pecandu, dan akhirnya mereka memutuskan buat menikah gitu. Menikahlah mereka nih di tahun 1996. Van ini itu ternyata melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, suami dari Van ini itu dikenal sama tetangga-tetangganya itu emang kasar gitu. Tetangganya ini selalu memberikan laporan kalau di tempatnya Van Manyi dan suaminya itu selalu terdengar suara orang berantem gitu, dan anak kecil menangis. Nah, setelah si Van ini punya anak gitu ya, setelah dia melahirkan, Van ini memutuskan buat mengubah hidupnya gitu. Dia mau mencoba berhenti makan narkoba dan berhenti dari pekerjaan dia sebagai PSK gitu. Nah, dia ini tuh mencoba kerja sebagai pelayan di klub malam gitu, di klub yang bernama Empress Karaoke Club. Dan setelah dia dapat pekerjaan ini, Van ini tuh akhirnya meninggalkan suaminya yang kasar tersebut. Nah, secara finansial nih, pendapatannya Van ini itu lebih banyak pas dia menjadi seorang PSK dibanding seorang pelayan klub gitu. Tapi demi anaknya, Van ini itu mau berubah gitu. Nah, yang ngerinya dari kasus ini adalah kalau nggak ada seorang gadis ya kan yang ngasih tahu ke polisi tentang apa yang terjadi ke Van Manyi, itu kemungkinan Van Manyi nggak bakal ditemuin gitu. Nah, jadi nih di bulan Mei tahun 1999 gitu ya, ada seorang gadis berusia 14 tahun yang tiba-tiba nih datang ke kantor polisi Hong Kong gitu. Nah, si gadis berusia 14 tahun ini itu bilang ke polisi kalau beberapa minggu terakhir ini dia ini kayak digentayangin sama arwah perempuan gitu yang kesakitan karena disiksa. Si gadis ini tuh ngelapor ke polisi kalau dia ini mendengar jeritan-jeritan perempuan yang disiksa gitu. Nah, awalnya polisi nanggepinnya kayak mungkin mimpi kali, atau mungkin kamu salah denger aja kali gitu, nggak terlalu serius. Nah, yang ngebuat polisi mikir 2 kali dan akhirnya ngikutin apa yang dikasih tahu sama anak berusia 14 tahun ini adalah ternyata si perempuan itu bilang kalau dia ini tuh dihantuin sama perempuan yang secara nggak langsung dibunuh sama perempuan yang berusia 14 tahun ini. Nah, si perempuan 14 tahun ini tuh ngerasa kalau dia ada andil dalam pembunuhan wanita yang menghantui dia ini. Nah, karena statement ini, polisi akhirnya oke, kita cek deh di mana tempat kamu
dihantuin gitu. Polisi ini mengikuti gadis perempuan 14 tahun ini ke sebuah apartemen yang ada di distrik Kowloon. Dan ternyata nih, apa yang dibilang sama gadis 14 tahun tersebut itu bukan mimpi atau perasaan si gadis tersebut aja gitu. Ternyata di dalam apartemen tersebut polisi nemuin boneka Hello Kitty yang dalamnya tuh ada tengkorak manusia gitu. Jadi dia ini merasa bersalah dan dihantui sama rasa salah tersebut sampai-sampai dia ngelapor polisi, dan polisi beneran nemuin kepala yang ada di dalam Hello Kitty yang ternyata adalah jasadnya Van Manyi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakuin sama Van Manyi sampai-sampai dia diperlakukan seperti itu? Emang dia ngapain kan? Nah, jadi nih, di awal tahun 1999, Van ini tuh bertemu sama seorang sosialita yang bernama Chan Man-lok yang berusia 34 tahun. Nah, mereka berdua ini tuh ketemu di klub malam gitu. Dan ternyata Chan Man-lok dan Van Manyi ini tuh memiliki beberapa kesamaan. Van Manyi kan seorang mantan PSK kan, dan pencandu narkoba juga. Sementara Chan Man-lok ini merupakan seorang germo dan pengedar narkoba. Jadi Van Manyi ini tuh merasa adanya kecocokan dengan Chan Man-lok. Akhirnya Van ini itu berteman lah dengan Chan Man-lok. Jadi Van ini bisa dibilang menjadi anggota di kelompoknya Chan Man-lok beserta dengan antek-antek kayak gitu. Dan di tahun 1999, setelah Van ini dianggap menjadi kelompoknya Chan Man-lok, Van ini tuh lagi di kondisi dimana dia nih butuh banget duit gitu, dan butuh banget narkoba juga. Mungkin dia sakau gitu ya. Dan pekerjaannya Van ini itu nggak bisa ngebuat Van mencukupi apa yang dia mau dan apa yang dia butuhin. Nah, karena ini Van ini berbuat sesuatu yang nekat gitu. Van Manyi itu mencuri dompetnya Chan Man-lok dan mengambil duit sebesar $4.000 Hong Kong dan mencoba buat kabur gitu kan. Tanpa sepengetahuan Van Manyi, Chan Man-lok ini itu bukan orang sembarang gitu. Dan seharusnya Van Manyi nggak mencuri dari orang seperti Chan Man-lok. Nah, Chan Man-lok nih awalnya belum sadar kalau dompetnya ini udah nggak ada duitnya gitu. Tapi begitu dia sadar kalau duit yang ada di dompetnya ini habis gitu ya, dan diambil orang, dia ini langsung tahu nih kalau Van itu yang ngambil duitnya. Karena si Van ini selain dia butuh uang, dia juga lagi sakau gitu. Pasti dia bakal melakukan hal yang nekat. Makanya dia mencuri dari dompetnya Chan Man-lok. Nah, ternyata nih Van Manyi ini tuh dia mungkin sadar gitu kalau apa yang dia lakuin salah. Dia ini akhirnya ngembaliin lagi duitnya Chan Man-lok. Tapi Chan Man-lok ini merasa belum puas gitu. Dia minta duit denda ya kan, sebesar $10.000 Hong Kong. Walaupun si Van ini langsung ngembaliin duitnya, tapi si Chan ini tetap minta duit lebih gitu ke si Van Manyi ya kan. Nah, buat nyelesain dendanya kepada Chan Man-lok, Van Manyi itu butuh waktu yang lebih ya kan, dan mungkin pekerjaan yang lebih juga buat menuhin dendanya gitu. Nah, mungkin karena Chan Man-lok ini terburu-buru atau dia nggak mau nunggu waktu lama ya kan, Chan Man-lok ini meminta dua bantuan dari antek-anteknya yang bernama Leng Sing-cho dan Leng Wai-lun buat menculik Van Manyi gitu. Plan mereka awalnya nih, rencananya adalah setelah Van Manyi ini diculik, Van Manyi itu bakal dipaksa kerja menjadi PSK dan duitnya itu bakal diambil sama si Chan Man-lok gitu. Tapi nggak lama kemudian, rencana yang awalnya kayak gitu berubah menjadi yang lebih sadis gitu. Si Van Manyi malah disekap selama sebulan dan dianiaya sekaligus diperkaos ya kan, sampai akhirnya dia meninggal gitu. Chan Man-lok dan antek-anteknya ini memutuskan kalau memperkerjakan Van Manyi sebagai PSK itu nggak cukup buat mereka gitu. Mereka mau yang lebih ya kan. Akhirnya mereka ini mulai menyiksa Van Manyi ya kan. Jadi Van Manyi ini posisinya udah diculik dan dibawa ke apartemen Chan Man-lok gitu. Setelah Van Manyi ini dipekerjakan sebagai PSK, Chan Man-lok dan antek-anteknya ini merasa kurang puas. Akhirnya mereka ini menyiksa si Van Manyi gitu ya. Nah, mereka ini tuh mengikat Van dan memukulinya, dan selama lebih dari sebulan gitu ya, Van ini tuh disiksa dengan berbagai macam cara gitu. Kulitnya nih dibakar, bahkan dia ini dipaksa buat memakan kotoran manusia gitu. Wow, sakit. Nah, menurut salah satu sumber nih, Van ini tuh dipukulin pakai batang logam. Kadang-kadang juga nih Van itu digantung kayak samsak, dan dia ini bakal dipukulin gitu sama ketiga pria tersebut. Dan di suatu ketika juga Van ini tuh kepalanya ditendang sebanyak 50 kali, dan luka-luka yang diterima sama Van ini itu nantinya bakal diolesin pakai rempah-rempah gitu. Selain itu juga nih, kaki dan telapak kakinya Van ini itu dibakar ya kan. Kadang-kadang pakai lilin dan kadang-kadang pakai plastik yang panas gitu. Sampai-sampai Van ini nggak bisa berdiri bahkan berjalan. Van juga dipaksa buat tersenyum dan bilang kalau dia ini menikmati semua pukulan tersebut. Karena kalau nggak dibilang hal itu, Van ini bakal disiksa lebih sadis lagi gitu sama mereka. Walaupun penyiksaan yang dialami sama Van Manyi itu mengerikan, ada satu hal ini yang nggak kalah mengerikan. Nah, hal tersebut adalah cerita dari gadis 14 tahun
yang kita sebut di awal tadi. Ternyata ya kan, si anak gadis 14 tahun itu dia juga terlibat dalam penyiksaan Van Manyi. Perempuan 14 tahun itu dikenal sebagai Afong. Nah, kemungkinan nama ini tuh cuma nama samaran karena dia ini masih di bawah umur gitu ya. Dan gadis 14 tahun itu mengaku kalau dia ini merupakan pacarnya si Chan Manlok yang berusia 34 tahun. Jadi om-om pacaran sama anak perempuan di bawah umur gitu kan. Tapi menurut penyelidik ya, sebutan pacar ini mungkin aja istilah yang kurang tepat gitu. Karena kemungkinan besar si Afong ini tuh salah satu PSK-nya si Chan Manlok gitu. Dan mungkin aja dia cuma mengaku-ngaku gitu. Pengakuan dari Afong ini, dia bilang kalau di suatu hari dia ini tuh lagi mengunjungi apartemen Chan Manlok. Dan di dalamnya tuh ada 3 orang ya kan, Chan Manlok dan 2 anteknya lagi. Pada waktu itu Afong ini tuh ngelihat kalau Chan Manlok lagi nendangin kepalanya Van Manyi sebanyak 50 kali. Nah, ternyata bukan cuma ngeliatin doang. Si Afong ini juga ngikut nendang kepalanya si Van Manyi. Nah, walaupun nih detail penyiksaan yang dilakuin sama Afong itu nggak dirilis ke publik gitu ya, mungkin buat menjaga si Afong ini karena dia anak di bawah umur, nggak diraguin lagi kalau penyiksaan yang terjadi kepada Van Manyi ini itu bisa dibilang sangat luas gitu motifnya. Begitu ditanya tentang kenapa si Afong ini menyiksa si Van Manyi juga, dia cuma bilang kalau dia ngerasa itu buat bersenang-senang aja gitu. Ada ya orang bersenang-senang nyakitin orang lain gitu kan. Karena Van Manyi selama sebulan penuh dia disiksa terus, dia aniaya terus, akhirnya nih Afong itu nemuin kalau Van Manyi ini itu udah gak bernyawa ya kan. Pas Van Manyi ini meninggal, Chan Manlok dan antek-anteknya ini tuh berargumen gitu. Dia meninggal karena apa nih? Mungkin dia meninggal karena overdosis obat gitu, bukan karena kita siksa gitu. Itu kata mereka ya kan. Tapi nih, sebagian ahli tuh berspekulasi kalau luka-luka yang diterima sama Van Manyi merupakan penyebab meninggalnya Van Manyi gitu. Nah, kenapa kok cuma ada spekulasi? Karena nggak ada cara gitu buat mastiin penyebab kematiannya Van Manyi ya. Karena begitu Chan Manlok dan kawan-kawan tahu kalau Van Manyi ini meninggal, Van ini tuh langsung jasadnya dipindahin ke dalam bathtub gitu. Dan di situ tuh Van Manyi ini dipotong-potong pakai gergaji. Abis itu juga mereka ini tuh memasak potongan-potongan tubuh tersebut biar nggak ngeluarin bau. Jadi penyelidik tuh nemuin kondisi bagian tubuhnya Van Manyi udah dirusakin lah ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa ditentuin dengan pasti meninggalnya karena apa gitu kan. Nah, yang gilanya lagi adalah mereka tuh ngerebus tubuhnya Van Manyi itu di tempat mereka ngerebus makanan mereka juga gitu, di panci yang sama. Dan para ini itu nanti ngebuang potongan-potongan tubuhnya Van Manyi itu ke sampah orang-orang yang tinggal di tempat situ gitu. Jadi sampah bareng-bareng lah gitu. Walaupun bagian badannya Van Manyi ini dibuang, kepala Van Manyi ini itu nggak dibuang gitu. Dan kepala juga direbus gitu ya. Begitu udah direbus, mereka ini ngejahit tengkoraknya Van Manyi ke dalam boneka Putri Duyung Hello Kitty yang berukuran besar. Nah, selain itu juga nih, mereka juga nyimpen salah satu gigi Van dan beberapa organ dalamnya di dalam kantong plastik. Dan itu nggak dibuang, disimpan sebagai trofi gitu. Afong ini kan bisa dibilang berkontribusi lah dalam kasus ini gitu, karena dia ngasih tahu polisi apa yang terjadi di apartemen tersebut. Nah, sebagai imbalan atas info yang dikasih, Afong ini tuh dilindungi gitu. Ya, selain itu juga mungkin karena Afong di bawah umur ya kan, dapat perlindungan juga. Di pengadilan, Afong ini tuh bersaksi melawan Chan Manlok dan kedua antek-anteknya dalam upaya nih buat menghilangi rasa takutnya, rasa bersalahnya karena digentayangi sama Van Manyi gitu ya. Afong ini nih ngasih tahu dengan rinci apa aja yang ketiga pria itu lakuin ke Van Manyi. Nah, cerita yang dijabarin sama Afong ini itu terdengar sangat meresahkan sampai-sampai orang-orang di sekitar situ tuh banyak yang nggak percaya gitu, karena sesadis itu ya kan. Tapi bukti yang ditemuin sama polisi itu ngebuktiin kalau hal yang diceritain sama Afong itu emang beneran terjadi ya kan, bukan dibuat-buat. Di apartemen tempatnya Van Manyi disiksa gitu, polisi nemuin kayak barang-barang bertema Hello Kitty gitu. Mulai dari spray dan gorden sampai handuk dan alat makan gitu. Nah, di dalam apartemen itu juga seperti yang gue bilang tadi, itu ditemuin bagian tubuh yang dijadiin trofi sama mereka gitu. Selain itu juga nih, ada bukti yang nunjukin kalau ketiga pria itu gak cuma ngebuat bagian tubuhnya itu sebagai trofi, tapi udah dimain-mainin juga sama mereka gitu. Nah, sayangnya karena kondisi bagian tubuh Van Manyi yang tersisa itu udah bisa dibilang gak normal ya, hal ini tuh ngebuat polisi dan pemeriksa medis ini kesusahan buat mencari tahu penyebab kematiannya Van Manyi gitu. Nah, walaupun begitu,
gak usah diragukan lagi nih kalau Fan Manyi itu emang udah mengalami penyiksaan di tempat tersebut. Orang-orang pun percaya kalau ketiga pria tersebut itu udah menyiksa gitu dan ngebuat Fan Manyi ini meninggal. Tapi gak ada cara nih buat mastiin apakah yang buat meninggal Fan Manyi ini itu overdosis obat atau penyiksaan gitu. Gak bisa ditentuin ya kan. Nah, karena gak bisa ditemuin penyebab kematian Fan Manyi ya kan, ketiga pria tersebut itu dinyatakan bersalah bukan atas pembunuhan, melainkan pembunuhan yang tidak disengaja. Karena juri yakin nih, meskipun mereka bertiga nih penyebab kematiannya Fan gitu ya, kematiannya Fan Manyi itu bukan tujuan pertama ketiga orang tersebut gitu. Dakwaan tersebut itu membuat publik Hong Kong ini terguncang sama kasus Hello Kitty Murders. Nah tapi ya kan, ketiga pria tersebut tetap dihukum lah yang pasti ya kan, dan mereka ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 20 tahun. Nah, gedung apartemen TKP ya kan itu udah dihancurin pada bulan September tahun 2012 gitu. Dan sebuah kalung punya Fan Manyi ini itu juga ditemuin di kulkas dan udah dikasih ke anak laki-lakinya Fan Manyi ya kan. Oh ya, jadi segitu aja tadi ya kan kasus Hello Kitty Murders gitu. Terima kasih yang nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.